nek iso isuk gak tuwa, Pak. Makanya kadang-kadang ojo tuwa mari subuh. Apa rezekimu dicocok ayam. Itu ada semacam itu. Ya, jadi kita berpagi-pagi hari usaha, ikhtiar. Untuk apa? Untuk mencari rezeki, untuk mencari keperluan hidup. Kenapa kok di pagi hari? Karena di pagi hari itu ada keberkahan dan keberhasilan dalam mencari rezeki. Contoh gini aja, binatang yang paling berkah itu adalah ayam. Ayam itu pagi-pagi sudah bangun, bahkan membangunkan kita, itu ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin la yaumidin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid An-Nur rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kita di kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, masih melanjutkan huruf ba. Bismillahirrahmanirrahim. Bakiru fi thalabi rizqi. Berpagi-pagilah kamu dalam mencari rezeki wal hawaiji, dan keperluan hidup. Kenapa? Fa innal huduwah, karena sesungguhnya di pagi hari itu barakatun, ada keberkahan, wa najahun, dan ada keberhasilan. Rawahu Ibnu Ati an Aisyata. Hadisnya pendek. Hadis ini intinya nek iso isuk gak tuwa, Pak. Makanya kadang-kadang ojo tuwa mari subuh. Apa rezekimu dicocok ayam. Itu ada semacam itu. Ya, jadi kita berpagi-pagi hari usaha, ikhtiar. Untuk apa? Untuk mencari rezeki, untuk mencari keperluan hidup. Kenapa kok di pagi hari? Karena di pagi hari itu ada keberkahan dan keberhasilan dalam mencari rezeki. Contoh gini aja, binatang yang paling berkah itu adalah ayam. Ayam itu pagi-pagi sudah bangun, bahkan membangunkan kita, itu ayam. Lalu pagi itu umpamanya punya anak kecil-kecil itu, petik ya, itu diajak, ya, terus ibunya atau induknya itu nyucuk, nggak tahu ya dicucuk itu apa, entah itu makanan atau tidak, paling tidak memberikan pelajaran kepada anaknya untuk mengais rezeki. Beda dengan ngapunten, Pak, anjing, Pak, ya. Kalau ayam itu jam sekian, apalagi isya, itu sudah tidur ayam itu. Belum subuh sudah bangun. Kalau anjing tidak, jam 10, jam 11 malam, bahkan sampai jam 1 malam masih jenggong. Nek subuh tidur. Ngono ku ya ono kanca-kancaku dawalu melek tok. Nek subuh gak salat subuh, berarti ya kaya
kaya jenggong ya. Dalu ngopi, dalu cangkuk sampai jam 12 malam, subuh tidur persis ya. Nah, kita lihat jumlah ya, jumlah ayam. Terima kasih. Ayam itu tiap hari disembelih, Pak. Kalau nggak percaya, tanya Abah Pur ini, bosnya Hisana. Satu hari nyembelih berapa, Abah Pur? 6.000, subhanallah. Setiap hari menyembelih ayam 6.000 Hisana ini. Ngono ayam yo gak entek-entek. Itu masih Hisana yang ada di sini, belum Hisana yang ada di yang lain. Ada KFC, ada McD, itu nyembelih ayam semuanya. Ayam disembelih segitu banyaknya, tidak habis-habis. Coba anjing itu ya, tidak ada yang nyembelih anjing di tempat kita. Tapi jumlah anjing itu hanya sedikit, karena nggak berkah. Oleh karena itu, nih iso pagi-pagi jangan tidur dulu. Ustadz, nang itu sakit, nah beda. Kalau sakit itu umpamanya tidak bisa tahan, maka masih diperbolehkan. Tidur yang paling pas, ngapunten Mbak, tidur yang paling pas itu jam 10 atau jam setengah 11 siang. Itu tidur kaulilah namanya. Bapak-bapak kalau pernah ke Pondok Al-Fatah di Temboro sana ya, pondok teman-teman jamaah tablek, itu jam setengah 11 koyok-koyok wajib tidur, suruh tidur semuanya ya, ditangkil sana. Itu apa Mas Pati tadi ya, ya Magetan ya sana tuh ya, saya beberapa kali ke sana, itu tidur semuanya. Nanti pas zuhur dibangunkan ya. Oleh karena itu bapak-bapak kalau umpamanya wis pensiun ya, wis pensiun, utamanya kalau Jumat, sekali lagi utamanya kalau Jumat itu jam setengah 11 atau jam 10 lah ya. Kalau setengah 11 nanti bangun jam 11 setengah jam, supaya apa? Supaya Jumatannya itu segar Pak. Tuh kadang-kadang enggak ono sing ngomong ngene ya. Ngapunten Ibu-ibu, ono sing ngomong ngene, apa jamaah itu? Apa? Jumatan nduk Taman Sukoharjo itu loh, nduk Anur itu loh. Gak atik khutbah tibake. Ono sing ngomong ngono gak atik khutbah. Teko, plek, longgo langsung tidur, Pak. Bangun-bangun komat. Loh, kok wis komat? Apa kene Jumatane kok gak ada khutbah ya. Upayakan kalau bisa Jumatan itu jangan tidur, utamanya yang di depan ini Pak. Nah ini apa sih ono wong khutbah sing nduk depan tidur kabeh, lak khutbah wong tidur lah ya. Nek ngantuk berat nih saya jangan di depan inilah, mojok-mojok sana mungkin ya, nek ngantuk berat. Tapi upayakan ada tidur kaulila ini supaya kita Jumatannya fresh. Jadi nah setelah bangun maka kita mandi ya, mandi untuk menghadiri sholat Jumat ya. Terus kita upayakan cepat-cepat datang. Iki sing biasa cepat datang itu Pak Dwi, Pak Is, Pak Pur tidak. Oh iya, apal Pak Ajilano biasanya itu ya. Jadi upayakan ya, karena yang datang duluan itu oleh unta Pak. Itu hadisnya sahih riwayat Bukhari itu ya. Jadi jangan tidur di pagi hari. Ya, terus upayakan ada sholat duha. Ustadz, saya nggak sholat duha, sholat isyraq saja bagaimana? Cukup. Sholat isyraq itu adalah sholat duha awal. Kalau di kitab Fathul Mu'in
Jadi ibu-ibu yang jamaah sholat isyrak, saya sudah sholat isyrak Ustadz, umpamanya gak sholat duha bagaimana? Itu sudah mencukupi. Tapi umpamanya sholat duha lagi, monggo ya, jam 9 sholat duha lagi, monggo. Jadi sholat isyrak itu adalah sholat apa? Duha awal. Dalam riwayat Tirmidzi ya, barang siapa yang setelah sholat subuh berjamaah lalu duduk di tempatnya, artinya di masjid masyian, terus zikir, baca Quran dan seterusnya, lalu tuluk atau syuruk, lalu ditambah 1 tombak tingginya. 1 tombak itu sekitar 10 sampai 15 menit, yang paling aman 15 menit lah. Sholat 2 rakaat maka seperti mendapatkan pahala umroh dan haji. Ada tambahan hadis itu, taman, sempurna, ya, itu hadis. Lalu di kitab Wasiatul Mustafa lil Imam Ali, kitab yang kecil itu sama. Jadi wasiatnya Nabi kepada Sayyidina Ali, hei Ali, nek mari sholat subuh ojo beranjak dulu, zikir, setelah itu sholat 2 rakaat, ya, seperti mendapatkan pahala umroh dan haji. Terus mensedekahkan 1000 dinar, ya, ada tambahan semacam itu. Jadi alhamdulillah ibu-ibu ini tiap hari mendapatkan pahala umroh dan haji. Tapi sejatinya durung umroh, durung haji. Sama dengan begini dulu Pak, ada hadis, barang siapa yang berwudu di rumahnya lalu sholat 2 rakaat di masjid Kuba. Ini masjid Kuba, ini Pak, cedek ini Kuba, di masjid Kuba. Kuba itu adanya di Madinah. Ini teko kene ya lewat Madiun, mulon terus itu pas Madinah. Sama saja mendapatkan pahala umroh. Tapi dia belum umroh, tapi sudah mendapatkan pahala umroh. Pokoknya wudu, ayo dicoba nanti Pak ya. Jadi wudu untuk omah, lalu ke masjid Kuba, naik odong-odong, ya, mbok pirang tahun dono. Nah, sholat 2 rakaat saja, sholat apa saja, itu sama saja mendapatkan pahala umroh. Nah, intinya hadis ini, mari sing wis pensiun Pak, Ustaz saya nggak bekerja, ini apa ini? Yo aja turun iso. Ya, jadi ada kesibukan lain pagi itu. Kenapa? Karena di pagi itu keberkahan sangat-sangat tinggi, sehingga jangan sampai seperti jenggong tadi, dalu gak turu, isuk turu. Ya, ada pertanyaan, monggo. Ya, sambil dinikmati Pak, monggo. Ya. Ya, begini, yang dimaksud masih di tempatnya itu adalah di masjid. Secara umum ulama begitu. Kenapa? Contoh banyak pipis sama berak umpamanya ya, itu tidak membatalkan itikaf. Ya coba, itikaf itu batal kalau kita pulang keluar terus kembali lagi, itikafnya batal. Tapi kalau kita keluar dalam rangka pipis, dalam rangka ngengek, itu itikafnya nggak batal. Demikian pula segitu. Ya, kalau kita ini mayoritas ulama ya, meskipun ada ulama yang lain berbeda pendapat, ya monggo, wong fikih itu tuh berbeda, itu keniscayaan. Jadi kalau masih di masjid, terus ingin pipis, ingin berak keluar, insya Allah masih dalam keadaan di masjid. Karena apa? Tidak membatalkan itikafnya di situ. Jadi tidak apa-apa. Ya, nggak ada Pak orang yang mampu terus lugu, terus gak ngengek, terus gak pipis, ya. Tapi ini iso ya pas
apa itikaf itu ya diaturlah minumnya dan seterusnya ya, insya Allah tidak apa-apa. Jadi pipis kembali lagi ya, ini teman-teman banyak ya, jadi pagi itu pipis kembali lagi, insya Allah tidak apa-apa, karena itu kebutuhan yang sangat mendesak. Beda dengan cek tak ngincipi bojo dhisik terus wae ini mana wis tambah gak pas itu nanti ya. Itu ada yang lain mungkin. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, soleha, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh, soleha. Dalam kasih jodoh, mudah-mudahan memberikan jodoh yang soleh, soleha. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.